Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Sumut Terkini. Pemirsa, penyebaran virus corona di sejumlah wilayah di Sumatera Utara terus mengkhawatirkan dan tentunya membuat masyarakat berhati-hati dan waspada. Dan tentunya untuk mengetahui informasi terkini mengenai perkembangan virus corona di sejumlah wilayah Sumatera Utara, saat ini kita telah terhubung dengan Kadis Kominfo Kota Tanjung Balai Bapak Walman Girsang untuk melihat situasi perkembangan dan juga bagaimana virus corona di sekitar masyarakat di Kota Tanjung Balai. Halo Bapak. Halo Halo, Pak. ya Mbak Emi, halo Mbak Emi, Ya. selamat sore. Selamat sore Bapak. Oh Bapak, Ya, selamat sore. bagaimana situasi masyarakat Kota Tanjung Balai terkait penyebaran virus corona di wilayah Indonesia ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Emi, para pemirsa Evarina TV. Jadi situasi di Kota Tanjung Balai pada saat ini seiring merebaknya tentang virus corona ini, bahwa Kota Tanjung Balai saat ini dalam keadaan kondusif. Walaupun beberapa hari yang lalu ada beberapa orang yang diindikasi termasuk dalam orang dalam pemantauan, dan setelah dicek ke Rumah Sakit Adam Malik di Medan, ternyata hasilnya negatif. Jadi aktivitas di Kota Tanjung Balai saat ini berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan kepada masyarakat. Walaupun banyak isu-isu yang memang tidak hanya di Kota Tanjung Balai tapi hampir di seluruh Indonesia yang bisa menafsirkan yang berbeda tentang virus corona ataupun virus corona yang sedang mewabah di hampir seluruh dunia ini, COVID-19 ini. Nah, bagaimana Pak? Kemudian, ya Mbak Emi, kami laporkan juga bahwa pemerintah Kota Tanjung Balai sudah menetapkan Kota Tanjung Balai sebagai daerah siaga bencana. Jadi diharapkan kepada masyarakat agar membatasi aktivitas, tapi itu tidak menghalangi untuk kegiatan sehari-hari di Kota Tanjung Balai. Oke Pak, Demikian Mbak Emi. bagaimana pihak Dinas Komunikasi dan juga Informatika di Kota Tanjung Balai menanggapi isu-isu yang berkembang tentang masyarakat yang terkena virus corona di wilayah Kota Tanjung Balai, Bapak? Ya, Mbak Emi. Jadi kami sampaikan bahwa kita dari Dinas Komunikasi Informatika sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kota melalui Pak Wali sudah menginformasikan kepada masyarakat, baik melalui media sosial milik pemerintah kota, yaitu ada Instagram, ada Facebook, ada juga website, demikian juga melalui rekan-rekan di media sosial, selalu memberikan informasi terkini tentang apa yang terjadi di Kota Tanjung Balai. Dan kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat agar jangan cepat panik terhadap informasi yang ada. Jadi kita pemerintah Kota Tanjung Balai selalu memantau. Dan saat ini kita juga sedang mempersiapkan selebaran-selebaran yang akan diberikan kepada masyarakat agar masyarakat itu waspada, Pak Emi. Dan menurut Bapak bagaimana untuk penanganan virus corona di kesehatan atau di rumah sakit yang telah dijadikan tempat rujukan seandainya jika ada masyarakat yang terkena virus corona di Kota Tanjung Balai, Bapak? Ya, terima kasih. Jadi kita di Rumah Sakit Umum Dr. Tengku Mansur, Kota Tanjung Balai, sudah mempersiapkan satu ruangan isolasi apabila ada ditemukan pasien orang dalam pemantauan. Jadi kita ada persiapkan 4 bed di ruang isolasi tersebut. Oke. Dan untuk kelengkapan alat medis yang saat ini telah tersedia, apakah sudah siap, Pak? Ya, kita sedang mempersiapkan untuk kelengkapan alat medis tersebut. Memang saat ini terdapat kelangkaan terhadap alat-alat tersebut. Tapi kita sedang mempersiapkan dari berbagai pihak yang kita harapkan dapat mempercepat ketersediaan alat-alat tersebut. Tapi Dan kalau apakah untuk yang lain, ya Mbak Emi. Oke, dan apakah ada kesiapan dari gugus Kota Tanjung Balai untuk menangani penyebaran virus corona, Pak? Ya, jadi kita di Kota Tanjung Balai sudah membentuk gugus tugas untuk mempercepat penanganan masalah COVID-19 ini. Dan ini semua sedang berperan aktif melaksanakan tugasnya masing-masing, sehingga bisa cepat tanggap terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tapi alhamdulillah di Kota Tanjung Balai sampai saat ini masih dalam keadaan kondusif, aman. Bagaimana Pak pantauan Bapak tentang kegiatan masyarakat di Kota Tanjung Balai dan juga tingkat kehadiran ASN? Apakah mengalami
pemangkasan waktu kerja atau bagaimana Pak? Kalau mengenai kehadiran ASN, kita di sini di Tanjung Balai tidak ada mengurangi jam kerja. Hanya saja kalau selama ini kehadiran ASN itu ditandai dengan memakai fingerprint, menandai kehadiran dan kepulangan. Tapi saat ini kita untuk mengurangi kontak terhadap peralatan yang ada, kita memakai absen manual. Jadi pegawai tetap masuk tepat pada pukul 7.30 pagi dan pulang pada pukul 17 WIB. Jadi tidak ada pengurangan jam kerja. Dan seluruh ASN saat ini bekerja sebagaimana biasanya. Dan aktivitas para siswa terkait ya. Oke, aktivitas para siswa Pak terkait UNBK yang saat ini telah berlangsung, apakah ada kebijakan khusus dari Wali Kota dan juga pemerintah Kota Tanjung Balai, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau UNBK ini kan ujiannya anak SMA yang sekarang saat ini itu sedang berlangsung dan itu merupakan kewenangan provinsi. Tapi kalau untuk dari SMP ke bawah, SMP, SD sampai kepada TK, kita sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa untuk saat ini anak-anak didik tersebut diberikan tugas pembelajaran di rumah dan mereka dirumahkan ataupun diliburkan mulai tanggal 17 sampai tanggal 31 Maret 2019 ini. Jadi anak-anak dipantau. Tapi kalau gurunya tetap hadir datang ke sekolah untuk membersihkan sekolah dan juga untuk memperhatikan ataupun melalui media online yang sudah disiapkan memantau anak-anak didiknya di rumah. Dalam hal ini juga diharapkan peran orang tua untuk aktif memantau anaknya. Jangan ketika sekarang diberikan tidak masuk sekolah ataupun libur ataupun artinya belajar di rumah, ternyata anak-anak ini keluyuran atau kemana-mana. Nah, ini makanya guru-guru itu tetap hadir di sekolahnya untuk memantau aktivitas murid tersebut. Oke Pak, untuk tingkat jual beli dan tentunya perekonomian di Kota Tanjung Balai, apakah masih stabil atau mengalami penurunan Bapak? Ya, sampai saat ini untuk aktivitas perekonomian Tanjung Balai masih seperti biasa. Belum terjadi kelihatan yang signifikan terjadi pengurangan roda perekonomian di Kota Tanjung Balai. Walaupun memang beberapa hari yang lalu, tepatnya kemarin itu, karena kita mempunyai sebuah pelabuhan penumpang Teluk Nibung, kita tahu bahwa Malaysia sudah menetapkan lockdown. Artinya kita sebagai memiliki pelabuhan penumpang di sini, mulai hari ini tidak ada lagi aktivitas menerima ataupun mengirimkan penumpang yang dari luar masuk dari Kuala Lumpur, Port Klang, maupun yang berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai ke luar negara. Jadi untuk sementara ini ditutup dulu sampai tanggal 31 Maret 2019. Tapi dampak dari ini belum kelihatan Mbak Endi, karena baru hari ini dimulai. Tapi saat ini roda perekonomian Tanjung Balai berjalan seperti sedia kala. Dan bagaimana Pak antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah seandainya masyarakat kekurangan bahan dan juga stok bahan pangan? Iya, jadi karena memang ini kita berdekatan juga persiapan untuk Hari Raya Idul Fitri, puasa dan Hari Raya. Jadi sampai saat ini berdasarkan hasil cek kita ke lapangan selama 2 hari ini, ketersediaan stok pangan kita mencukupi untuk 1 bulan ke depan. Oke Pak. Dan untuk stok kesediaan masker di Kota Tanjung Balai seperti apa Pak? Nah inilah yang menjadi persoalan tidak hanya di Tanjung Balai, kami melihat juga perkembangan di media sosial media yang lain, ini persoalan nasional. Kita juga kesulitan untuk mendapatkan masker. Kemarin Pak Wali Kota beserta kami jajarannya melaksanakan turun ke lapangan, ke toko, ke apotek-apotek, dan beberapa apotek yang ada di Kota Tanjung Balai, semuanya tidak ada masker. Kita juga sudah menganjurkan kepada pihak pemilik apotek kiranya dapat menghubungi distributor. Kalau memang misalnya distributor itu meminta surat semacam apa dari Tanjung Balai, Pemkot Tanjung Balai melalui Pak Wali, rekomendasi, kita siap untuk membuat surat bahwa kita memang saat ini butuh masker. Tapi sampai saat ini memang kita agak kesulitan mendapatkan masker. Kami dapat informasi memang masker ini bisa dibeli melalui online, tapi dengan harga yang cukup mahal, katanya 500.000 satu kotak yang berisi 50. Jadi masih seperti itu kondisi kita, Mbak Emi. Dan bagaimana Pak kita kekurangan Bapak? Masker. Oke Pak, bagaimana himbauan Bapak kepada masyarakat untuk menghindari dan juga menjaga jarak kepada masyarakat lain, khususnya di tempat-tempat wisata dan juga tempat-tempat keramaian Pak?
Ya, terima kasih. Jadi kami sudah membuat surat kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh agama dan juga kepada pemilik tempat hiburan agar mereka membatasi jam hiburannya kalau dia tempat hiburan, dan juga menganjurkan kepada masyarakat jangan menghadiri tempat-tempat keramaian yang memang tidak perlu untuk dihadiri, dan menjaga jarak ataupun kontak dengan masyarakat sekitarnya untuk mengurangi risiko COVID-19 ini. Jadi kita sudah menghimbau itu kepada masyarakat dan juga kepada perkumpulan-perkumpulan juga, kalau memang perkumpulannya tidak memang terlalu penting sekali, untuk sementara ditunda. Dan itu sudah ada melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Bapak Wali Kota. Oke, terima kasih Bapak Walman Girsang. Terima kasih atas informasinya. Oke, Mbak. Selamat bertugas Ya, kembali Bapak. terima kasih sama. Ya, terima kasih Mbak Emi. Oke, baik pemirsa, demikian Sumut Terkini. Kami akan terus mengupdate informasi terbaru dan teraktual mengenai perkembangan virus corona di wilayah Sumatera Utara. Saksikan Sumut Terkini 1 jam ke depan. Saya Emi Faradisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.